Jadi kalian pernah membuat timbangan? Nggak pernah. Oke, di video kali ini kita akan membahas tentang membuat timbangan, mulai dari perakitanya, 3D modeling, slashing, dan sampai printing. Dan tentu saja kita akan tambahkan fragment. Jadi di sini saya menggunakan Blender 2.92 untuk modelingnya, karena ya saya sudah familiar menggunakan Blender dan juga nggak perlu presisi yang tingkat tinggi untuk membuat timbangan. Dan kalau kalian menggunakan Blender yang ukurannya mau sesuai dengan dunia nyata, kalian bisa masuk ke edit mode, tekan overlay, dan nyalakan edge length. Jadi di sini saya menggunakan banyak sekali boolean untuk modelingnya, karena di Blender yang terbaru booleannya sudah diperbaiki, jadi lebih bagus hasilnya. Dan saya menggunakan segitiga-segitiga seperti ini supaya lebih hemat filamen, tapi masih tetap kuat. Jadi di sini saya modelingnya simpel aja. Di sini saya membuat tempatnya untuk load cell, tempatnya Arduino, dan juga tempatnya LCD-nya. Untuk tombol-tombolnya saya lebih suka dibolong sendiri, karena ya lebih simpel aja dan juga hasilnya sama aja sih, lebih bagus. Untuk HX satu-satunya saya rencananya mau kasih tempat sendiri, tapi karena tipis banget dan juga ya simpel, dilem aja sudah bisa pakai tembak. Dan lalu saya beri untuk tempatnya timbangannya, untuk di atasnya untuk nimbang. Rencananya saya mau kasih tutup, tapi nggak jadi saya desain untuk kasih slot seperti ini. Dan ternyata nggak jadi kasih tutup, tapi nggak apa, kayaknya lebih bagus kalau kasih slot, lebih mudah untuk memasangnya. Untuk menyambungkan tempatnya LCD-nya ke bodi timbangannya, di sini saya rencananya menggunakan lem G aja, lem Alteco semacam seperti itu. Dan untuk memasang Arduino saya menggunakan lem tembak, ya karena simpel aja. Dan setelah selesai modeling, saya ekspor ke STL. Tapi jangan lupa kalian harus nyalakan selection only, supaya yang terekspor cuman yang ke select saja, jadi nggak semuanya ke ekspor. Dan lalu saya masukkan ke Cura, saya slice, saya menggunakan Cura untuk slicernya ya. Dan di sini saya menggunakan 0,2 mm untuk kualitasnya. Saya menggunakan sel 2 layer, top layernya 2 layer juga, dan bottom layernya sama juga 2 layer. Ini saya menggunakan infill 15% tanpa support untuk beberapa part, ya kalau butuh support kasih support. Dan juga saya menggunakan filamen PLA di sini, jadi saya menggunakan temperatur 180 derajat. Dan juga printer saya membuat sendiri, jadi belum ada hotbednya. Mungkin nanti kedepannya dikasih hotbed. Tapi kalau misalnya menggunakan PLA itu nggak masalah, walaupun nggak ada hotbed masih bisa nempel. Dan saya beberapa kali ngeprint nggak ada masalah, nggak ngelupas. Dan juga karena saya membuat printernya sendiri, jadi nggak ada SD cardnya. Saya ngeprintnya pakai komputer langsung. Saya menggunakan program lain untuk ngeprintnya. Saya menggunakan Repetier Host karena lebih simpel aja penggunanya, dan juga bisa diatur kecepatannya, flow rate-nya, dan fan speed. Jadi di sini estimasi printnya sekitar 8 jam. Ya agak lama. Kita tunggu aja. Sementara kita tunggu, kita akan merakit untuk komponennya. Jadi di sini saya menggunakan Arduino Nano, dan juga ada load cell. Ini bekas timbangan load cell-nya. Dan saya menggunakan HX711 untuk penguat load cell-nya, karena load cell-nya sendiri kan signalnya kecil banget, jadi harus ditambahin penguat untuk membacanya. Dan untuk displaynya saya menggunakan liquid crystal LCD yang 16x2 plus, ini juga sudah ada I2C-nya ya. Dan juga beberapa tombol untuk kalibrasi dan lain-lain. Saya menggunakan soket yang seperti ini karena lebih simpel dan bisa dicopot-copot. Sebenarnya untuk memasangnya harusnya menggunakan alat khusus di sini, tapi ya pakai tang cocok gini aja sudah bisa. Tapi jangan terlalu keras karena bisa putus seperti ini. Jadi untuk skemanya, ini dari LCD I2C-nya SDA harus masuk ke analog 4 dan juga SCL masuk ke analog 5. Untuk VCC sama ground-nya bisa diparalel jadi satu seperti ini.
Jadi bisa langsung masuk ke VCC dan groundnya HSU11, dan juga di out pinnya masuk ke pin 2 sama SCK nya masuk ke pin 3. Untuk tombol-tombolnya terserah kalian, cuman di sini saya menggunakan yang seperti ini. Jadi di sini Arduino Nano dia inputnya 5 volt. Kalau misalnya kalian ada adaptor HP atau soket USB, itu 5 volt semua, jadi bisa langsung dikonekkan. Tapi bisa juga kalian kasih baterai, ada V-Raw di sini, itu bisa nerima sampai 12 volt kalau nggak salah. Tapi di sini saya menggunakan adaptor aja. Jadi setelah saya rekam semua dan saya pastikan nggak ada kabel yang short, saya download library yang dibutuhkan. Kalian bisa download library-nya lewat Sketch, terus habis itu manage library, kalian bisa cari di situ. Atau kalian juga bisa download lewat link description di bawah. Setelah semua part yang di print dan support-support yang dibersihkan, sekarang kita akan rakit semua. Dan sekarang kita akan program. Untuk memudahkan programmingnya, kalian bisa cari referensi atau contoh-contoh dari library yang kalian download di file, example, dan scroll di bawah sendiri. Itu ada contoh-contoh dari library yang kalian download. Kalian bisa coba buka file-filenya, dan disitu ada semua yang kalian butuhkan untuk menggunakan library yang kalian download. Dan pertama di sini saya masukkan library-nya, dan saya menggunakan EEPROM di sini karena untuk menyimpan kalibrasinya. Jadi timbangnya bisa dikalibrasi. Kalau misalnya nggak cocok, jadi tinggal dikalibrasi aja, dan dia bisa nyimpan di EEPROM. Tapi kalian harus hati-hati kalau menggunakan EEPROM, karena EEPROM itu terbatas sekitar 10.000 kali cycle, nanti dia bisa rusak. Jadi hati-hati kalau menggunakan EEPROM. Di sini saya menggunakan custom karakter untuk LCD-nya. Kalian tinggal tulis seperti ini, masukkan ke array, lalu kalian bisa panggil array-nya, nanti dia akan keluar karakter custom. Kalian bisa catat di kertas atau ya diingat-ingat aja juga bisa, untuk membuat karakter-karakter custom sesuai yang kalian mau. Dan saya membuat animasi kecil-kecilan di sini. Saya membuat Pac-Man gitu aja, karena lucu aja, gak ada Pac-Man-nya setiap kali loading. Dan tentu saja untuk mengamankan timbangannya, saya kasih fitur overload. Jadi kalau misalnya dia lebih berat daripada berat yang ditentukan, dia akan keluar tulisan overload. Dan kalau kalian juga bisa pasang buzzer, jadi supaya bisa bunyi kalau misalnya dia kelebihan berat. Lalu untuk source code-nya kalian bisa download di link description di bawah secara gratis. Dan setelah selesai diprogram, saya ekspor ke Arduino Nano saya. Kalian juga bisa ekspor ke Arduino yang lain, ke Arduino Nano atau Arduino Mega, pokoknya Arduino ya. Dan setelah selesai diupload dan dikalibrasi, inilah hasilnya. Bila kalian suka dengan video ini, jangan lupa tekan tombol subscribe dan like, dan nyalakan loncengnya supaya tidak ketinggalan video-video terbaru dari kami. Dan share video ini ke sosial media kalian, karena itu sangat membantu perkembangan channel ini. Sekian, terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.